kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Lia Amalia SPD. Saya adalah mahasiswa PPG Guru Tertentu periode 2 tahun 2025 bidang studi Bahasa Indonesia di LPTK Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 2501011862. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 10 September 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran Bahasa Indonesia dengan materi iklan, poster, dan slogan dalam rangka penilaian ujian kinerja di SMP Negeri 3 Pasalahan Purwakarta. Berikut ini adalah KTP saya. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu dosen penguji semuanya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya. Ya. Silakan Kak Em pimpin doa. Perhatian. Siap. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Mudah-mudahan dengan doa kita diberikan kemudahan dalam segala sesuatunya. Ya, amin, amin. Hari ini siapa yang nggak hadir? Ada. Jam sama? Hadir ya. Kenapa? Ada keterangan? Ada. Jam kenapa? Yakin. Hadir ya? Yakin. Berarti hari ini yang tidak hadir 2 orang ya? Ya. Tadi yang tidak hadir 2 orang. Ibu mau absen dulu ya? Ya. Terima kasih Akmal. Ya. Abdul Hana hadir? Hadir. Oke. Abdul sakit ya? Pelajar? Oke. Khaira? Hadir. Rendra? Baik anak-anak, kalau sudah semuanya ke absen, sebelum mulai pembelajaran, ibu mau kalian lihat ke bawah dulu. Ada sampah kah? Coba lihat dulu ke bawah ada sampah. Kalau ada sampah boleh dibuang keluar ya. Udah bersih? Ada yang buang sampah keluar? Baiklah, di sini tujuan pembelajarannya, ibu mau kalian memahami tentang perbedaan antara iklan, slogan, dan poster.
Lalu bisa membuat sebuah poster atau sebuah slogan, bahkan membuat iklan. Tadi sudah disampaikan tuh pengertian iklan sama Amanda bahwa di sana itu ada informasi yang disampaikan ya tentang produk. Nah, sekarang beranjak ke poster ya. Poster dan slogan ya. Ada yang tahu pengertian dari poster? Cuk? Oke, siapa namanya? Naila. Silakan Naila. Poster adalah plakat yang dipasang di tempat umum berupa pengumuman atau iklan. Poster adalah plakat yang disimpan di tempat umum. Pernah melihat poster? Pernah. Posternya ada ukuran yang kecil, ada juga ukuran yang besar. Kalau misalnya kalian melihat poster sedang ada kegiatan apa tuh? Sedang ada kegiatan apa ya kira-kira? Pengumuman bahwa akan dilaksanakan pemilihan calon atau kandidat. Iya, misalnya di sekolahannya nggak jauh-jauh, kandidat OSIS. Terima kasih tuh. Iya, ada pencalonan kandidat OSIS, bahkan rekan-rekan OSISnya membuat atau OSISnya sendiri membuat poster untuk diketahui bagaimana dia cocok menjadi seorang OSIS atau ketua OSIS ya. Pasti semuanya membuat poster. Pernah membuat poster untuk kegiatan OSIS? Pernah melihat berarti ya, pernah membuat juga. Luar biasa. Bagus sekali anak-anak. Emang poster itu bisa menginformasikan kita kalau misalkan ada kegiatan baik di sekolah maupun di luar sekolah. Sekarang beranjak ke slogan. Ada yang tahu siapa apa yang pengertian dari slogan? Oke, bagus. Siapa namanya? Aska. Apa Aska slogan itu? Untuk memahami pengertian slogan, kalian dapat melihat artinya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, slogan memiliki dua arti, yaitu satu, perkataan atau kalimat pendek yang menarik atau mencolok dan mudah diingat untuk memberitahukan atau mengiklankan sesuatu seperti Solo berseri, bersih, sehat, indah, dan rapi. Dua, pemberitahuan yang disampaikan melalui kalimat pendek dan mudah diingat untuk menjelaskan tujuan suatu ideologi, golongan, organisasi, partai politik, dan sebagainya. Jadi slogan ini memiliki pengertian yang cukup luas cakupannya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dong. Ketiga siswa tadi dan siswi yang menjawab pertanyaan antara slogan, iklan, dan poster. Yang terakhir slogan. Ternyata yang dapat diambil yaitu dari perkataan jawaban dari Aska tentang poster itu, yaitu kata-kata yang singkat tapi mudah diingat untuk keperluan tadi instansi tertentu ya, untuk keperluan kegiatan yang akan dilaksanakan mungkin poster itu ya. Misalnya contoh nih, kita tinggal di Kota Purwakarta, punya slogan agar diingat oleh masyarakat di luar kota. Ada yang ingat slogan dari kota kita Purwakarta? Purwakarta istimewa. Coba semuanya kata Purwakarta istimewa. Purwakarta istimewa itu adalah slogan kota Purwakarta. Sekolah kita juga SMP Negeri 3 Pasawahan punya slogan. Ada yang tahu apa slogannya? Pasti. Apa pasti kepanjangannya? Pasawahan 3. Nah, itu slogan yang mudah diingat agar diingat oleh orang dari luar. Oh, ini ternyata pasti itu suka menggunakan rompi pasti itu. Itu slogan yang dilihat oleh orang lain bahwa sekolah juga mempunyai slogan. Baik anak-anak, ibu mau kalian hari ini mengenal tentang materi iklan, poster, dan slogan. Ada yang pernah melihat iklan? Misalnya iklan yang lucu atau yang
Ada kata-kata dalam lagunya. Kita dinyanyikan sama-sama? Coba kita nyanyikan bareng-bareng ya. Siap, iklan Yapo ya. 1, 2, 3. Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Oh, luar biasa. Itu iklan minuman kesehatan. Tapi ternyata dalam iklan itu tidak hanya iklan produk saja yang ada ya, tapi ada iklan yang tidak menjelaskan tentang penjualan atau tentang produk, tapi iklan jasa. Ya, ada berapa macam iklan teh? Terbagi ke dalam berapa macam? Dua macam iklan komersial dan non komersial. Nah, tadi yang iklan produk minuman itu maksudnya iklan mana? Iklan apa? Komersial. Betul sekali. Udah pada episode ini. Jadi pengertian dari iklan teh apa? Ada yang bisa tahu? Ada yang bisa menyampaikan? Cung, siapa? Iklannya apa ya? Cung, ayo unjuk tangan. Boleh, siapa namanya? Amanda. Oke, Amanda Pintu. Apa ya iklan itu? Iklan merupakan media untuk menyampaikan pesan yang disampaikan berupa informasi tentang sebuah produk atau tindakan. Nah, iklan yang di dalamnya menyampaikan pesan atau informasi berupa apa tadi teh? Tindakan sama produk. Nah, ternyata anak-anak, bagaimana caranya nih agar kita bisa tahu iklan produk dan iklan yang menyampaikan pesan yang lain, tidak ada unsur biaya di situ ya, tidak ada unsur penjualan. Nah, kalau misalkan iklan yang produk itu pasti ada harga ya di situ ya. Tapi kalau misalkan iklan namanya iklan layanan masyarakat, misalnya iklan di suatu tempat akan diadakan razia polisi, itu hanya pemberitahuan, atau besok lusa akan diadakan pemadaman listrik atau air pump. Nah, itu mah tidak ada penjualannya di situ ya, tidak ada harga yang diterapkan di situ. Baiklah anak-anak, kalian sudah bisa tadi membedakan antara iklan, poster, dan slogan. Sekarang ibu mau kalian silakan menyimak video tentang iklan. Nah, silakan. Oke. Selain itu, juga ada keolahan. Dan simak ya sambil lihat Berbagai nutrisi yang diperlukan oleh tubuh ada dalam susu cair segar. Ayo Indonesia, minum susu cair segar setiap hari dan raih prestasi. dua iklan ya. Di pagi hari yang segar, satu-satu ultramilk berkumpul di pertengahan satu ultra pengalingan untuk menikmati rumput hijau. Mereka adalah sapi-sapi terpilih yang sehat dan berkualitas. Dan sapi-sapi inilah ultramilk didapatkan. Hai, saya Sapi Ultra. Setiap hari saya dan teman-teman menghasilkan susu cair segar yang bergizi. Minum susu cair segar setiap hari itu penting karena susu cair segar merupakan bagian terpenting dari pola makan sehari-hari bagi setiap usia, mulai anak usia di atas 1 tahun sampai dewasa. Nah, untuk mencukupi kebutuhan akan vitamin dan mineral di usia pertumbuhan, remaja hingga dewasa berumur 24 tahun dianjurkan untuk mengkonsumsi susu cair segar 3 gelas sehari. Susu yang baik adalah susu cair segar yang alami seperti Ultramilk. Ultramilk secara alami mengandung nutrisi yang lengkap dan seimbang. Kamu harus tahu, nutrisi alami seperti Ultramilk lebih mudah diserap tubuh
Apakah susu cair segar yang diperah dari sapi langsung dimasukkan dalam kemasan ini? Kamu pasti ingin tahu prosesnya. Seperti yang sudah saya bilang, minum susu cair segar setiap hari itu penting. Hal ini terbukti dengan melihat grafik dari negara tetangga, bahkan negara maju, dalam mengkonsumsi susu cair segar seperti Ultra Milk. Nah, di negara di Asia seperti China dan Thailand, mengkonsumsi susu cair segar hampir 7-15 liter per kapita tiap tahunnya, atau sama dengan 1 gelas sehari. Bahkan masyarakat di negara India umumnya sudah mengkonsumsi susu. Baiklah anak-anak, dibuka videonya. Itu hanya menjelaskan tentang dari mana asal susu Ultra. Yang harus kalian simak itu yaitu tentang yang tadi ya, yang iklan susu Ultra. Di situ tadi kalian menyimak nih. Di sana ada gambar, ada kata-kata, ada juga tentang dijelaskan produk minumannya. Nah, yang dapat kalian tangkap tadi, mohon nanti diisi ya di link Google Form yang Ibu kirim linknya. Sekarang Ibu kasih waktu 5 menit untuk menjawab 5 pertanyaan yang ada di Google Form ya. Silakan cek di HP-nya, boleh buka. Sambil diputar, mengganggu nggak sambil menjawab? Enggak ya? Sambil diputar ya. Segar 43 liter per kapita atau lebih dari 1 gelas sehari. Apalagi negara maju seperti Belanda dan Amerika, mereka sudah mengkonsumsi susu cair segar 61-77 liter per kapita atau sama dengan 2 gelas setiap harinya. Bagaimana kita di Indonesia? 2/3 masyarakat dunia sudah meminum susu cair segar loh. Mereka sudah menyadari pentingnya susu cair segar buat kesehatan dan masa depan mereka. Jadi sayangnya kesadaran orang ini sudah selesai? Belum? Semangat yang pertama, 6, 7, 8. Baiklah, kalau sudah selesai, silakan kirimkan ke Ibu Google Form link yang Ibu tadi kirim ya. Oke, silakan. HP-nya disimpan lagi. Oke, simpan lagi HP-nya. Anak-anak, terima kasih kalian sudah bisa menjawab apa yang tadi disampaikan terkait perbedaan dari iklan, poster, dan slogan. Oke, untuk agar kalian tidak jenuh, ya, kita berdiri dulu yuk, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Atau lagu kebangsaan kita nih, lagu Mas Umbasari aja ya, biar kalian lebih semangat lagi. Indonesia Raya apa Mas Umbasari cium? Kan sesuai dengan pelajaran bahasa Indonesia itu ada literasi, jadi Mas Umbasari. Ya, yuk semuanya Mas Umbasari ya. Budi hati
Iklan terbagi ke dalam dua bagian, yaitu iklan komersial dan iklan non-komersial. Iklan komersial tandanya ada harga di situ ya, ada testimoni. Kalau iklan non-komersial itu hanya pemberitahuan, hanya menginformasikan saja. Oke, anak-anak, sekarang silakan kalian buat kelompoknya. Ibu Nina kelompok buah ya. Nanti kita bagi kelompok, kita akan mengerjakan suatu project. Kalian bisa membuat sebuah iklan dan membedakan antara iklan, poster, dan slogan. Silakan bikin kelompoknya dulu. Jangan itu ya, diangkat. Yuk, mulai. Kelompok yang mana yang belum dapat gambar SKPD-nya? Cherry ya? Oke. 30 menit ya, cukup ya. Nah, jadi proyek ini nanti kalian harus bisa membedakan antara iklan, poster, dan slogan. Lalu salah satunya tulisan tentang pengertian dari masing-masing materi tersebut. Silakan, waktunya masih lama.
Terima kasih Akmal. Ya, terima kasih banget. Ini soal dengan 11 menit nih. Masih ada waktu ya? Baiklah anak-anak, cukup sekian tugas kelompoknya. Kalian silakan kembalikan tempatnya. Baiklah anak-anak, luar biasa. Kalian sudah bisa membuat sebuah karya antara iklan, slogan, dan poster. Terima kasih kelompok yang sudah menempelkan di depan ya. Tinggal yang lainnya. Mohon dipelajari lagi. Nah, anak-anak, sambil kalian istirahat ya, selesai merapikan, kalian menyimak lagi materi tentang slogan, iklan, dan poster. Kalau ada hal yang penting boleh dicatat, gitu ya. Silakan perhatikan dong. Lalu apa hubungan Kedengaran kan suaranya? pelajari? Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teks, iklan, slogan, dan poster. Ada 3 materi yang akan kita pelajari pada video. Yang pertama yaitu bahannya teks iklan, slogan, dan poster. Kedua, ciri teks iklan dan iklan Silakan berbunyi. disimak. Iklan ini menginformasikan suatu pemberitahuan, misalnya iklan bunga cinta, iklan kegiatan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu iklan penawaran atau iklan niaga. Iklan ini menawarkan barang atau jasa niaga. Yang ketiga, iklan piutang. Berisi permintaan barang atau jasa atau pihak lain yang mau bekerja sama dengan pihak yang mengiklankan. Dan yang terakhir adalah iklan layanan masyarakat. Iklan ini berisi pesan, ajakan untuk melakukan atau menghindari dari suatu hal. Selain berdasarkan isi, teks iklan juga dibedakan berdasarkan ruang penyajiannya. Ada 4 jenis iklan berdasarkan ruang penyajiannya. Yang pertama adalah iklan baris, iklan kolom, iklan mesra, dan iklan advertorial. Selanjutnya, slogan. Slogan adalah kalimat. Nah, di sini kalian tadi udah beberapa menit menyimak tentang materi secara keseluruhan dari iklan, poster, dan slogan. Itu kesimpulannya bahwa kita semuanya mempelajari iklan, poster, dan slogan agar mengetahui macam-macam iklan dan pengertian. Kalian tadi kan sudah membuat proyeknya ya, sudah bisa membedakan antara iklan, poster, dan slogan. Baiklah, itu kesimpulannya. Satu lagi yang mau Ibu sampaikan, Ibu sudah mengirimkan untuk refleksi ya. Kerjakan di rumah, nanti kirimkan ke Ibu. Silakan boleh dikerjakan di sini juga menggunakan HP. Ibu udah kirim link balik gitu ya. Untuk pengajaran refleksinya. Mengenai iklan dan slogan nanti kita bahas di minggu selanjutnya. Untuk pertemuan hari ini cukup kalian mengerti tentang pengertian yang tadi disebutkan oleh Naila, Azka, sama Amanda ya, Amanda. Sudah sesuai tadi dengan yang kalian simak tentang pengertian, lalu tentang macam-macam iklan. Di sini terbagi ke dalam beberapa bagian iklannya. Ada iklan apa saja yang tadi disimak? Iklan satu, lalu iklan, lalu niaga dan layanan masyarakat. Begitu juga dengan poster dan slogan terbagi ke dalam beberapa macam. Nah, Ibu tutup sekali lagi, terima kasih. Silakan kita tutup dengan doa. Oke, silakan Mas AKM tutup dengan doa. Perhatian. Ya. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Selamat siang.